Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dimanapun berada, ada seorang raja yang berburu ke hutan. Pada waktu itu dia berhasil memperoleh buruan yang menyenangkan bagi sang raja. Maka dia segera pulang di kerajaan bersama koki terbaik. Dia ikut masak hasil buruannya itu. Rusa yang paling disenangi. Ketika memisah-misahkan daging rusa dengan tulang, tiba-tiba sang raja berteriak keras, "Waduh!" Ternyata ibu jari sang raja terputus. Maka tabib-tabib yang paling ahli di kerajaan itu dikerahkan untuk mengobati ibu jari sang raja yang terputus itu agar tersambung lagi. Dan ternyata tidak berhasil. Di saat tidak berhasil begitu, sang Perdana Menteri bilang kepada sang raja, "Sang raja, bersyukurlah, bersabarlah. Tidak usah bersedih. Pasti ada hikmah dari kejadian ini." Sang raja yang mendapati ibu jarinya tidak bisa kembali, mendengar apa yang diucapkan oleh Perdana Menteri begitu malah marah. "Apa maksudmu, Perdana Menteri? Ini ibu jariku hilang, kamu bilang malah sabar, suruh bersyukur, ada hikmahnya. Apa hikmahnya?" Dan ternyata Perdana Menteri memang tidak bisa menunjukkan apa hikmahnya. Oleh karena ucapan itu, Perdana Menteri masukkan ke penjara. Perdana Menteri akhirnya dipenjara. Seiring dengan berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ibu jari sang raja sudah sembuh, artinya tidak bisa dipasang, tapi sudah tidak ada ibu jarinya, tapi lukanya sudah sembuh. Sang raja berangkat lagi berburu ke hutan. Saking asiknya berburu, dia terlalu masuk ke sebuah daerah yang di situ dihuni oleh suku primitif. Orang-orang yang mengikuti ia berburu tidak menemukan di mana sang raja. Dan sang raja akhirnya ditangkap oleh kawanan suku primitif itu dan dibawa, dipertemukan kepada kepala sukunya. "Nanti malam kita lakukan upacara." Begitu kata kepala suku. Malam-malam api dibakar. Sang raja dibawa naik ke atas, begitu tingkatan-tingkatan naik ke atas. Dan raja akan dipersembahkan kepada dewa yang diyakini oleh suku primitif tersebut. Ketika sang raja akan dipersembahkan kepada dewa, akhirnya artinya dilempar ke dalam kobaran api itu, sang kepala suku melihat, stop. Ini orang tidak sempurna. Itu orang cacat, lihat tangannya, nggak ada ibu jarinya. Tidak mungkin kita mempersembahkan kepada dewa seseorang yang nggak sempurna begitu. Lepas dia, lepas. Akhirnya sang raja dilepas, berlari dan bisa kembali pulang ke kerajaan. Ketika perjalanan pulang ke kerajaan itu, sang raja teringat apa yang pernah diucapkan oleh Perdana Menterinya bahwa ada hikmahnya ternyata. Coba kalau tidak, artinya lengkap, masih punya ibu jari tentu. Aku, kata raja, sudah dikorbankan kepada dewa, dibakar di situ. Maka dia sesampai di kerajaan langsung menuju penjara dan dilepaskan sang Perdana Menterinya. "Benar, ternyata kamu benar, aku minta maaf." "Apa yang terjadi, Tuan Raja?" Lalu Tuan Raja menceritakan kejadiannya. "Kalau begitu Tuan Raja tidak perlu minta maaf. Sayang, terima kasih kepada Tuan Raja. Kamu sudah tidak waras apa di penjara? Kok malah terima kasih di penjara?" "Begini Tuan Raja, kalau Tuan Raja tidak jadi dipersembahkan kepada sang dewa karena ibu jarinya tidak ada,
tentu aku kan ikut berburu pada waktu itu. Dan aku punya ibu jari, tentu aku jadi korbannya kan. Maka saya terima kasih kepada Tuan Raja. Sahabat, dimanapun berada, kisah ini sangat masyhur. Di bulan Ramadan ini, mari kita renungkan. Mari kita menjadi orang yang selalu pandai mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Barangkali mungkin peristiwa itu tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kalau kita orang yang cerdas, pandai mengambil hikmah, tidak menggerutu berkepanjangan, tidak marah, apalagi marah kepada takdir, marah kepada Tuhan. Segera kita mengambil hikmah. Sabar, tentu ini ada hikmahnya, sambil terus berbuat baik. Dengan demikian kita hidupnya selalu bahagia, selalu dekat dengan Tuhan karena selalu husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu selamat, beruntung, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.